Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita punya sumber menarik nih dari YouTube, judulnya Jewish Money Secrets oleh Rabbi Abe Soul Coach. Dan fokusnya ini loh cukup bikin kaget. Katanya kalau kita berdoa minta uang, apalagi dari posisi merasa kurang, itu malah bisa menghalangi rezeki kita menurut Kabbalah. Agak aneh ya kedengarannya. Mari kita coba bedah bareng ya pandangan unik soal kelimpahan ini. Jadi, gimana sih sebenarnya konsep wadah untuk menerima rezeki ini? Dan intisari yang bisa kita ambil? Oke, yang pertama nih, yang bikin penasaran banget. Kenapa justru meminta uang pas kita lagi ngerasa butuh, itu malah dianggap keliru? Bukannya itu, ya wajar aja gitu. Nah, iya kan? Disitulah letak keunikannya. Jadi sumber ini pakai analogi proyektor film. Coba bayangkan sang pencipta itu kayak proyektor yang non-stop muterin film kelimpahan rezeki gitu. Tapi ya supaya filmnya bisa kelihatan, kita kan perlu layar. Atau di sini diistilahkan wadah, vessel gitu. Oke, layar atau wadah ya? Betul, tanpa wadah yang siap nampung, sebanyak apapun cahaya atau film rezeki itu diproyeksikan, yang nggak akan muncul, nggak termanifestasi di hidup kita. Gitu loh. Oh, jadi masalahnya bukan di sang pencipta yang nahan-nahan rezeki, tapi lebih ke kitanya yang mungkin belum punya layar yang pas buat nangkepnya. Tadi disebut istilah kelipa, itu apa ya? Tepat sekali. Kelipa itu digambarkan kayak cangkang atau kulit gitu ya, yang nutupin, yang nyembunyiin cahaya rezeki yang sebenarnya selalu ada. Jadi gelap atau rasa kurang itu bukan sesuatu yang ada dari sananya, tapi lebih karena cahayanya ketutupan. Ketutupan sama cangkang itu tadi ya? Iya, kelipa itu. Dan yang menarik, sumber ini bilang, kita sendiri loh yang seringkali tanpa sadar bikin kelipa ini. Mungkin karena ya tindakan kita, pola pikir kita. Nah, kalau kita fokus terus kerasa kurang, itu justru kayak nebelin si cangkang penghalang ini. Wah, jadi tanpa sadar kita bisa bangun tembok penghalang rezeki sendiri ya. Ini nyambung nggak sih sama hukum afinitas yang juga disebut di situ? Yang katanya kesamaan sifat itu bikin koneksi. Nyambung banget. Logikanya gini, sang pencipta itu kan maha pemberi ya. Esensinya itu kelimpahan, nggak ada kurangnya sama sekali. Nah, supaya kita bisa nyambung, bisa selaras sama energi pemberi ini, sifat kita juga harus mirip dong. Maksudnya, jangan beroperasi dari kesadaran kurang. Oh, oke. Jadi harus sama-sama di frekuensi kelimpahan gitu ya? Betul. Kalau kita getarannya di frekuensi kurang terus, ya jadi beda sifat sama sumbernya. Koneksinya jadi susah. Sebaliknya, kalau ada afinitas rasa cukup, syukur, yakin, itu justru yang narik kita lebih dekat ke aliran rezekinya. Ini mengubah cara kita lihat doa ya jadinya? Berarti bukan nggak boleh berdoa sama sekali kan? Tapi gimana cara berdoa yang tepat menurut pandangan ini? Bukan dilarang berdoa, tapi fokus doanya yang diubah, secara radikal malah. Jangan berdoa buat ngisi kekurangan, misalnya, ya Tuhan saya butuh uang banget nih, nggak punya, gitu. Oke, terus gimana dong? Sebaliknya, berdoalah minta kepastian, certainty, dan minta kemampuan untuk jadi wadah terbaik. Wadah untuk apa? Untuk rezeki yang udah dalam perjalanan ke kita. Jadi fokusnya ke rezeki yang mau datang, bukan ke lubang kekurangan yang lagi dirasain sekarang. Menarik. Jadi fokusnya geser ke persiapan menerima ya? Selain ubah fokus doa, kayaknya ada beberapa sikap atau tindakan praktis lain yang ditekankan ya. Soal syukur misalnya. Betul sekali. Syukur itu kunci banget. Menghargai apa yang udah kita punya sekarang. Ini kan kebalikannya ngeluh. Terus ada kepastian, certainty. Ini bukan cuma optimis biasa loh, tapi dianggap kekuatan spiritual. Yakin kalau apa yang kita butuh hari ini tuh udah disediain. Ini buat ngelawan ragu dan takut. Dan sumbernya juga realistis ya. Nggak cuma ngomongin pikiran doang, ada penekanan soal tindakan nyata atau kerja keras juga kan? Ya jelas dong, harus ada kendaraan fisiknya juga buat rezeki itu mampir. Entah kerja, usaha, bisnis. Perlu ada semangat, gairah, passion, dan ya mau kerja keras. Bahkan kalaupun kerjaan yang ada sekarang bukan tujuan akhir, ya dijalanin dulu. Harus ada action ya? Keluhan itu kan datangnya dari rasa kurang. Dan itu cuma menarik lebih banyak kekurangan lagi. Kayak lingkaran setan jadinya. Iya juga ya. Saya juga nangkep tuh soal pentingnya menghilangkan iri hati pas lihat orang lain sukses. Wah, ini sering susah sih, tapi katanya penting banget ya.
Penting banget. Justru ngelihat suksesnya orang lain itu dianggap ujian. Kalau kita iri, nah menurut sumber ini, itu secara spiritual kayak nutup keran rezeki kita sendiri. Waduh, terus gimana baiknya? Sebaliknya, kalau kita bisa ikut senang, tulus gitu ya, atas suksesnya orang lain, itu malah bisa jadi tanda kalau sukses kita sendiri juga lagi OTW, lagi mendekat. Jadi kayak ngebuka saluran, bukan nutup. Mengelola emosi negatif kayak iri, terus tadi juga disinggung soal marah ya, kaitannya sama uang, itu semua bagian dari bersihin wadah rezeki kita. Biar bersih, biar bisa nampung. Oke, jadi kalau disimpulkan nih, intinya adalah pergeseran mindset yang fundamental ya. Dari mentalitas minta karena kurang, jadi siap-siap nerima kelimpahan yang diyakini selalu ada dan lagi jalan ke arah kita. Benerin layar kita dulu ya. Iya, bener banget. Sumber ini tuh kayak ngajak kita mikir ulang. Jangan-jangan rasa kurang yang sering kita rasain banget nih, sebenarnya lebih banyak karena pengaruh fokus kita sendiri ya. Dan coba bayangin, seberapa besar potensi perubahan kalau Anda, para pendengar, secara konsisten melatih diri buat geser fokus. Dari ngeliatin apa yang nggak ada, kerasa syukur dan yakin atas apa yang pasti akan diterima. Nah, ini pertanyaan menarik buat Anda renungkan lebih dalam mungkin ya.